Hari ini ya saya akan menyampaikan, boleh itu disebut cerita, dongeng, kisah tidak menjadi masalah, Mhm mhm. tapi itu sudah difilmkan. Mhm mhm. Jadi Anunnaki itu sudah difilmkan tahun 2005, tapi rupanya timbul gejolak pada waktu itu di tingkat dunia sehingga sementara dibekukan istilahnya, jadi tidak boleh diedarkan. Lalu tahun 23 kemarin kan sudah difilmkan dan masuk ke Indonesia ya. Hanya saja saya belum sempat nonton kalau di gedung bioskopnya, tapi kalau di videonya kan sudah diunggah, itu bisa dilihat di YouTube ya. Anunnaki itu 2 jam lebih kalau nggak salah filmnya itu. Namun di sini kita harus belajar. Jadi dunia ini semakin berkembang, yang semula tertutup itu menjadi terbuka. Yang semula orang itu hanya percaya pada kondisi tertentu, sekarang terbuka ya. Contohnya misalnya dulu misalnya piramid itu hanya dikenal di Mesir, contohnya seperti itu. Tapi dengan penelitian-penelitian akhirnya ditemukan juga banyak piramid di luar Mesir. Cuma ada orang yang bisa menerima, itu biasa. Ada kalangan ilmuwan yang bisa menerima dan ada kalangan ilmuwan yang belum bisa menerima ya. Itu biasa, bukan berarti yang belum bisa menerima itu benar atau salah, tidak berarti demikian. Tapi itulah dunia, karena kehidupan manusia itu di dalam transaksi itu mengandung ada bisnis yang ingin dipertahankan. Jadi misalnya ya, orang yang tidak menerima apa itu piramid di luar Mesir, berarti juga dia ada bisnis. Nggak boleh ini sampai ngomong ada piramid di itu. Nah, makanya dipertahankan, nggak boleh ya. Sama sekarang ini begitu Gunung Padang diunggah juga ditolak oleh ilmuwan-ilmuwan yang sudah bagus, sudah menerima kontrak-kontrak itu ya. Nah, Anunnaki juga demikian, meskipun difilmkan tahun 2005 tapi akhirnya ditutup dulu, dan sekarang tahun 23 kemarin, tahun lalu baru bisa beredar lagi ya. Nah, Anunnaki itu siapa kan begitu kan. Jadi semula ya itu tahun 1970-an orang-orang ini mulai gencar menggali ini prasasti-prasasti yang terpendam itu ya. Jadi mulai menggali. Nah, di antaranya ada seorang sejarawan yang namanya Zecharia Sitchin, itu menekuni secara khusus di antara 14 tablet yang ditemukan. Itu tahun 1976. Zecharia Sitchin ini mencoba untuk menuliskan ya. Tapi sebelum menulis, Zecharia Sitchin itu sudah 30 tahun mempelajari tablet itu. Nah, gitu loh. Jadi bayangkan kalau orang 30 tablet, merenung dan sebagainya, nyocokkan secara ilmiah, akhirnya berani menuliskan dalam 12 buku, ya 12 jilid, 12 buku, 12 jilid. Secara gratisan kita bisa membaca buku tentang Anunnaki sebanyak 12 jilid itu yang ditulis oleh Zecharia Sitchin lewat Google. Kita bisa ya. Artinya sudah terbuka ya. Sudah terbuka ya, memang dalam bahasa Inggris, belum ada yang dalam bahasa Indonesia, tapi itu sudah tertulis secara terbuka. Nah, khususnya ini ada 14 tablet ya. 14 tablet itu dalam huruf Paku, huruf Sumeria kuno ya, jadi bukan dalam huruf lain-lain ya. Nah, setelah dipelajari itu ternyata mengandung kisah ya yang tertulis juga pada kitab-kitab sesudahnya ya. Jadi tablet itu usianya paling tidak 4.000 sampai 4.500 tahun sebelum adanya kitab suci yang tertua. Nah, kitab suci yang tertua di Timur Tengah itu adalah kitab
Taurat, ya. Jadi kitab Taurat. Kitab Taurat itu ditulis tahun 600 sebelum Masehi. Jadi kalau itu ditulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun sebelum Masehi, ya, orang mulai mempertanyakan, loh kok sudah ada. Nah, jadi Anunnaki itu ceritanya demikian. Dia adalah orang yang turun dari sebuah planet, ya, sebuah planet namanya itu planet Nibiru. Planet itu, ya. Nah, planet Nibiru itu sendiri pernah tabrakan dengan planet yang lain, yaitu planet Tiamat, ya, sehingga planet Tiamatnya itu pecah, ya, pecah jadi dua, ya, begitu ceritanya itu. Lalu planet yang pecah ini ada yang masuk ke orbit di tata surya kita. Nah, itu pecahan planet itu jadi bumi, ya. Jadi bumi. Jadi bumi itu seperti ada di ya, di antara Mars dan Venus, ya. Jadi di situ. Nah, planet Nibiru sendiri, ya, karena tabrakan, ya, jadi atmosfernya itu rusak. Atmosfernya itu baru bisa ditambal kalau ditemukan bubuk emas. Nah, bubuk emas itu setelah diteliti antar planet itu adanya di bumi. Nah, ini unik juga gitu loh, ya. Jadi adanya di bumi, ya. Kemudian jadi Anunnaki itu sebuah bangsa, ya. Jadi sebuah negara Anu, bangsanya itu Anunnaki. Lalu di situ tokohnya itu adalah dua bersaudara, Enki dan Enlil. Nah, Enki dan Enlil. Enki dan Enlil. Ya, ini dua tokoh bersaudara. Ya sudahlah, ya, karena demi untuk menjaga planet Nibiru supaya sehat kembali, jadi mereka beserta 50 warga dari bangsa Anunnaki itu turun ke bumi dengan pesawat luar angkasanya. Nah, sampai di sini diketahui ternyata Marsnya itu tidak berada di daerah, turunnya itu di daerah Sumeria. Tapi Marsnya tidak ada di situ. Kita tahu Marsnya kan ada di Afrika Selatan. Jadi memerlukan orang yang bisa dengan disuruh-suruh, yang diperbudak lah istilahnya gitu. Karena pada waktu itu Enki dan Enlil ini melihat bahwa ternyata orang-orang Sumeria itu, ya, itu masih bersifat lebih dekat ke bangsa kera lah daripada bangsa manusia. Jadi kurang cerdas istilahnya itu. Bukan manusia hibrida gitu ya? Iya, jadi bukan. Ini aslinya itu manusia bumi itu tidak dianggap secerdas oleh Enki dan Enlil. Itu. Nah, kapan turunnya ke bumi itu? Jadi menurut catatan itu 455.000 tahun, ya, yang lalu istilahnya. Jadi kalau jarak Enki ini katakanlah hanya 4.000 tahun kan, kalau dia nulis 4.555.000 ya dianggap aja 455.000 karena 5.000 tahun itu kecil dibandingkan angka 455.000. Ya. Turun. Jadi ada sudah manusia-manusia berdiri tapi kok nggak cerdas. Nah, karena nggak cerdas itu akhirnya mereka berpikir jadi sebaiknya diambilkan dari manusia bumi ini, ya, yang tidak cerdas itu, lalu dibuat di dalam suatu laboratorium, ya, in vitro, jadi sel telur dan kalau sekarang itu seperti bayi tabung, ya, seperti bayi tabung. Lalu sel sperma mereka, ya, ditemukan dengan sel telur, ya, perempuan bumi. Ya. Akhirnya
ternyata jadi, ya kan. Nah, karena ini dari bumi, bahasa apa itu, bumi pada waktu di Sumeria kuno itu Adam. Jadi artinya sukses. Adamus artinya ya sukses manusia yang kita buat di Oke. bumi ini. Manusia pertama itu tadi. Iya, makanya di kitab suci baik itu kitab apa itu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Al-Qur'an menyebutnya Adam dari tanah. Nah, menyebutnya begitu ya. Tetapi mereka kan dikatakan berasal dari alam surgawi ya kan. Ya karena bangsa Anunnaki ini menempatkannya di ruang lingkup yang subur ya untuk membiakkan untuk istilahnya memperbanyak itu ya. Nah, jadi di situ akhirnya dibuatkanlah juga perempuannya. Ya, karena mereka kan juga datang ada perempuannya juga. Ya jangan sajalah ya dari sperma laki-laki. Kalau perlu sel telur kami juga bisa dengan spermanya orang bumi, ya kan. Nah, terciptalah pasangannya. Dengan demikian bisa berkembanglah Adam dan yang disebut Hawa itu untuk berkembang. Ya, jadi pasangan suami istri ini sebagai manusia bumi. Tapi ingat loh, itu bumi wilayah Sumeria. Karena kalau kita mempelajari kitab-kitab Jawa kuno, kita juga bangsa yang dibuat oleh para dewata. Nah, jadi disinilah kita harus belajar melihat dunia ini secara utuh. Ya. Jadi di situ. Ya. Jadi kalau bangsa di sana itu bangsa pekerja, kalau yang dari dewata misalnya dibandingkan dengan yang sini kita sakti-sakti. Jadi seperti itu. Ya. Nah, jadi Anunnaki ini ya akhirnya tercipta banyak sekali ya. Manusia pertama Adamus itu berkembang biak banyak. Nah, setelah berkembang biak banyak, mereka mulai merasa tidak adil. Nah, jadi di situ. Kok kami ini manusia tapi diperbudak terus, ya. Jadi di kota di Sumeria kuno itu akhirnya berontak mereka itu. Nah, dua bersaudara Enki dan Enlil ini orangnya yang satu itu tidak gampang emosian, yang Enlil ini gampang emosian, gitu loh. Ya. Lalu yang Enlil itu bilang, ya sudah, kita tenggelamkan saja, kita buat banjir, ya kan. Nah, tapi kata si Enki, ya jangan dimusnahkan begitulah, ya kan. Harus ada orang-orang yang diselamatkan karena patuh kepada kita. Jadi jangan model disikat aja semuanya, nanti buat yang baru, jangan. Nah, maka dipanggillah orang dengan bahasa Uniptimus atau siapa gitu yang sama dengan Nuh. Nah, disamakan Nuh, ini akan banjir. Maka buatlah kapal dalam waktu 7 hari. Nah, jadi sampai dengan cerita banjir itu, Mas Hendra ya, maka ada persamaan-persamaan ya dari apa yang diceritakan tentang banjir Nuh itu, sebagian ada yang mirip di Perjanjian Lama, Alkitab, sebagian mirip di Al-Qur'an. Kan gitu kan. Nah, otomatis ya hal demikian ini menggugah manusia yang membacanya. Loh, kalau begitu apa yang disebut kitab suci ini toh tidak suci-suci amat karena sudah ada yang mendahului gitu loh ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu cerita sampai banjir Nuhnya ya. Sampai banjir Nuh. Iya, gitu. Tidak suci-suci amat dulu ya. Iya. Oke, apalagi yang perlu ditanyakan ya kan. Ya masih Anunnaki kan lengkap aja. Ya, Anunnaki. Memang kalau dilihat ceritanya sekilas itu tetap ada
persamaan dengan cerita dalam versi agama itu tentunya Pak Ojen. Ya betul. Apakah dengan begitu itu membuktikan cerita agama itu apa mungkin menyadur atau bagaimana itu Pak Ojen? Ya gini Mas Dodi ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini ya tentu berkembang berbagai macam pemikiran ya kan. Jadi kalau orang yang sejarawan, yang ilmiah dan sebagainya ya kan, ya memandang bahwa paling tidak ya, apakah itu melalui tuturan cerita, kan bisa saja kan itu di suatu masyarakat ya yang terus menceritakan ya, kayak kita kan ada buku tentang calon arang, tapi di masyarakat itu sendiri juga berkembang cerita calon arang. Apakah sama? Ya ada samanya, ya ada bedanya. Karena yang di masyarakat itu berkembang terus, ya. Nah sama. Jadi ketika tablet Anunnaki itu sudah dibaca, ya kan, tentunya pembaca di Sumeria itu memang ditemukannya kan itu tertulis antara 4.000 sampai 5.000 tahun, tapi kan tidak berarti terputus dengan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Nah, bisa saja orang-orang di sekitar Sumeria itu punya anak cucu yang terus menceritakan. Nah, tentu saja ceritanya menjadi berkembang, ya kan? Contohnya nggak jauh-jauh kan. Misalnya kita banding antara Alkitab dengan Al-Quran dalam cerita Adam. Ya, dalam cerita Adam. Kalau di Alkitab kan dianggap sebelumnya ini kondisi itu ya nggak ada manusia. Kosong. Ya kosong. Iya. Yang ada ya hewan dan sebagainya. Sama tumbuhan. Ya manusianya belum ada gitu kan. Nah, tetapi kan begitu kelompok si kami gitu kan bilang, mari kita. Artinya kan itu kelompok kami istilahnya. Mari kita membuat manusia seperti gambar kita. Ya. Nah, ini kan real pernyataan itu. Ya. Kalau namanya bukan satu kan yang apanya? Kalau dimaknai kan bukan satu. Kalau kita jamak kan Pak. Iya, jamak. Itu model di Alkitab itu fakta seperti itu. Mari kita, ya kan, membuat manusia, ya, supaya bisa menguasai alam ini, kan gitu kan, ya. Nah, terus kan dilihat Adam kesepian. Lalu yang kita tadi istilahnya, kasihan ya katanya Adam, mari kita buatkan pasangannya. Butuh teman pasangan. Butuh teman. Lalu diambillah salah satu tulang rusuk Adam. Ya, seperti itu. Tapi mereka itu sebenarnya dianggap sebagai dewa, alien, atau entitas apa kira-kira? Pak Gojim, kalau ya, menurut Pak Gojim. Kalau apa itu orang-orang catatan itu ya tidak nyebut dewa atau alien atau apa. Mereka ya menganggap itu bos saja. Kan ini tadi Adam dan keturunannya itu diperbudak kan istilahnya kan. Nah, tapi oleh bangsa Yahudi yang menurut Alkitab kan menjadi tidak diperbudak. Adam menjadi tokoh. Terus nanti ketika di dalam Al-Quran Adam menjadi khalifah, ya. Tapi nanti kan ada persamaannya dengan yang tablet Anunnaki. Jadi kita sebut bukan kitab tapi tablet Anunnaki, ya, yang bertuliskan paku itu. Di sana kan dikatakan ya kan bahwa persamaannya itu adalah adanya pasangan yang dibuatkan tadi, ya kan oyo-oyoan kan, enak saja, cuma itu kan gitu, terus dibuatlah istilahnya itu pasangannya, ya di Alkitab, lalu di Al-Quran, ya kan, nggak diceritakan pasangannya, ya. Maaf Pak Kojen, ya. Saya potong. Untuk di versi Al-Quran, ya. Apa sama juga pakai kata kita? Apanya? Enggak. Jadi kalau di Al-Quran kan tidak ada kata-kata diciptakan manusia pertama. Langsung dijadikanlah Adam sebagai khalifah.
Oh, nggak ada yang menyatakan kitanya itu yang Enggak. menciptakan, Jadi nggak ada ya? Al-Quran tidak menceritakan sama sekali manusia pertama. Tapi Al-Quran menceritakan khalifah pertama. Nah, khalifah seperti yang sudah saya sampaikan di ngaji Roso ini, itu bisa punya makna pemimpin, ya kan? Bisa punya makna wakil, bisa punya makna pengganti, ya kan? Nah, mengapa disebut pengganti? Karena malaikat itu protes, ya kan? Mengapa engkau jadikan, ya kan, manusia sebagai khalifah? Padahal mereka itu saling menumpahkan darah, Ya. ya kan, dan melakukan kerusakan, ya. Sedangkan kami para malaikat gitu kan, itu selalu mensucikan engkau, wanukot disulaka, ya. Jadi kami selalu mengkuduskan engkau, ya. Jadi disinilah ya ada persamaan-persamaan, artinya gini, di situ ada pemberontakan kan, ya. Di situ ada pemberontakan. Terus pemberontakannya siapa? Ya, pemberontakan antar manusia sehingga menimbulkan kerusakan di bumi. Lalu digantilah Adam sebagai tokoh, itu kalau di Al-Quran. Sedangkan kalau di Alkitab enggak ada apa-apa, langsung kita jadikan saja manusia untuk memimpin di bumi. Tapi lebih tua tablet Anunnakinya, nah itu tadi kan, karena ada kebutuhan, ya kan, kebutuhan untuk bisa menciptakan orang-orang ya yang bisa mengambil emas, ya, supaya bisa diperbudak istilahnya, maka dijadikan hibrida antara bangsa bumi dengan bangsa Nibiru kan gitu kan. Lalu beranak pinak, ya. Nah, karena beranak pinak, terus di situ tadi sudah saya sampaikan kan, mereka merasa tidak adil, lalu melakukan pemberontakan. Nah, di sini di Al-Quran dianggap ya kan oleh malaikat kan, itu kan sudah biasa saling tempur, sudah biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua ada benang-benang yang bisa ditarik.